Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dalam limpahan kesehatan, dalam keberkahan, dalam kebaikan selalu. Allahumma amin. Ya, Amin. di saat yang lainnya kebanjiran, kita alhamdulillah masih dalam keadaan aman ya Bapak Ibu ya. Ya, ya kita Alhamdulillah. mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, sebelum kita masuk di ayat 65 dari surat Toha, sedikit kita memurojaah dari Suaranya tidak keluar. murojaah dari tamrin 2 ya. Tamrin 2 bagian ba. Ya. Ya, jadi maf'ul bih kalau kata jadi maf'ul bih berarti harus ada fa'il yang tampak di situ. Nah, fa'il yang tampak itu kalau dhamirnya huwa gitu ya. Itu ditampakkan. Kalau dhamirnya orang pertama atau orang kedua aman ya. Misalkan fil amr idhab, nah, itu berarti aman ya, pergilah kamu. Atau adhabu, aku pergi, orang pertama berarti aman ya. Tapi kalau dhamirnya huwa atau hiya, berarti mesti dimunculkan fa'ilnya. Ya, Oh, harus karena ya, dia Ustaz. masih, ya, dia harus dimunculkan. Ya, Oh, kecuali kalau itu ada yang misal begini. Muhammadun ila al-masjidi thumma yatawaddau al-wudu misalkan ya, atau thumma ya'khudu al-ma'a. Nah, itu ya'khudunya dia tidak muncul lagi karena di awalnya sudah ada ya. Tapi kalau itu adalah kalimat pendek, maka dia harus ada, harus muncul di situ ya. Jadi yang dhamirnya huwa dan hiya itu harus dimunculkan fa'ilnya. Karena nanti kalau dia tidak muncul belum dianggap jumlah mufidah, belum dianggap hmm. kalimat sempurna. Jadi yang boleh tidak muncul kalau domirnya ana, kami ya, domirnya orang pertama sama orang kedua ya. Ya. Ya, nah itu nanti yang bisa kita lengkapi ketika kita membuat jumlah kalimat gitu ya. Jadi kalimat dianggap sempurna, maf'ul bih itu berarti mesti ada fa'ilnya. Kalau ada fa'il belum, maf'ul bih belum tentu ada gitu ya. Tapi kalau ada maf'ul bih berarti fa'il harus ada. Jadi fa'ilnya akan dimunculkan dari fi'il itu ya. Ya, kenapa? Karena ato'am itu dhamirnya huwa. Itu nanti ketika misal begini, ya kulut to'am gitu ya. Kalau ya kulut to'am, nah itu bisa saja atau amunya bahkan dibikin fa'il gitu ya. Kalau tidak ada fa'il yang ditampakkan karena domirnya dia sama ya antara huwa dengan atau am. Ya, jadi untuk domir orang ketiga itu nanti tetap akan dimunculkan fa'ilnya. Kalau untuk yang tadi orang kedua dan pertama insya Allah aman ya. Ya, jadi kalau kita mendapati ada eh, idrib, nah, itu berarti sudah otomatis anta di situ ya. Nah, itu sudah bisa untuk fil amr ya. Nah, kalau kita dapati fil mudhari adhabu sudah bisa karena ada adhabu di situ ya, aku ya. Nah, kalau yadhabu itu masih harus diperjelas lagi siapa dia gitu ya. Ya, Oh, dianya harus jelas ya, Ustaz. Jadi kasih betul. Jadi nama dia lah ya. betul. Jadi kalau orang ketiga harus jelas siapanya. Begitu juga kalau jamak mereka juga harus jelas siapanya gitu ya. Hmm. Dia nanti baru bisa begitu dalam kalau di anak kalimat ya. Ya, jadi kalau kita dapati ada kalimat yang panjang, ada anak kalimatnya tanpa disebut lagi, insya Allah aman di situ ya. Hmm. Pak Ustadz mau Ustaz, tanya Pak Ya. Ustadz, Oh ya ini silakan. kalau di dalam Ustaz, Al-Quran kan ada jamak yang tidak disebutkan, artinya itu di awal sudah disebutkan, kemudian di bawah nggak disebut lagi gitu Pak Ustadz. Oh Ya. ya, itu berarti pasti ada munasabahnya. Nah, munasabah dengan ayat sebelumnya ya. Kayak ini, di ayat 65 ini ya. Ini Allah langsung menyebut qalu, mereka berkata. Nah, mereka ini sudah ada penjelasan di ayat sebelumnya. Makanya kalau kita bicara ayat itu ada munasabah korelasi antara ayat 65 dengan ayat sebelumnya gitu ya.
Jadi nanti kalau dicari pasti ketemu gitu ya. Kenapa? Karena ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Makanya ada istilah munasabah ayat yang satu dengan ayat sebelumnya gitu ya. Tapi kalau kalimat itu adalah kalimat pendek, jadi kita bikin kalimat mau tidak mau harus muncul failnya di situ ya, harus jelas. Kalau di Al-Quran, nah kita nanti akan rujuk terus. Jadi kalau di 64 kita belum dapat, merujuk lagi ke 63 gitu ya. Ya. Ya, nah di sini nanti kalau 63 belum dapat lagi, kita rujuk lagi ke 62. Seterusnya sampai ketemu, nah nanti ketemunya adalah Qalu adalah tukang-tukang sihir di situ ya. Ya. Ustaz, saya Ya. simpulkan, Ustaz, kalau boleh saya simpulkan, berarti maf'ul bi itu kalau dia yang domirnya ana, nahnu, atau fi'il amr. Ya, ana, nahnu, atau fi'il amr itu tidak usah tidak usah pakai fa'il. Otomatis itu failnya, bukan tidak usah pakai fail ya. Tapi Itu failnya maksudnya. sudah muncul di situ. Filenya Muncul. sudah jelas. Ya. Itu maksudnya udah nggak lagi. Tetapi kalau untuk yang domirnya huwa, hiya, itu harus. Ya, huwa, hiya, hum, hunna. Yang domirnya pokoknya orang ketiga. Orang ketiga berarti mesti muncul di situ ya. Ya, baik, Ustaz. Terus yang tadi yang ada korelasi itu nggak muncul juga boleh. Yang ada kalau dia 65 ini memang di 65 ini tidak lagi dimunculkan karena dia nanti korelasinya dengan ayat sebelumnya. Ya. Ya, jadi kalau ada korelasi berarti aman ya. Tapi kalau kita hanya bikin kalimat pendek, mau tidak mau harus muncul gitu ya. Itu Ustaz. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk di 65 dari surat Thaha ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 65 dan 66 silakan Pak Mazwar. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma apakah bahwa tulqiya kamu akan melemparkan, wa imma dan atau apakah bahwa nakuna kami adalah pertama melemparkan, melemparkan. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Qala Musa berkata, bahkan silakan lemparkan olehmu aku. Fa'idha maka tiba-tiba ibaluhum tali-tali mereka wa asiyuhum dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu tercahaya terbayang ilaihi kepada Musa min dari sihrihim sihir mereka annaha seakan-akan ia tas'a ia berjalan. Ya, qalu mereka berkata, ya tukang-tukang sihir berkata, ya Musa wahai Musa imma antulqiya apakah engkau yang akan melemparkan wa imma annakuna awwalaman alqa atau kami yang dahulu melemparkannya. Ya, jadi karena mereka sudah sama-sama persiapan, yang tampak siap ini tukang-tukang sihir yang mereka sudah membawa hibal, tali-tali mereka juga sudah banyak isi membawa tongkat-tongkat mereka. Nah, kalau Nabi Musa tidak tampak ya, kecuali dengan tongkatnya ya, yang memang dari awal dibawanya. Qal berkata Musa, bal alqu ya, lemparkanlah olehmu sekalian. Fa idza hibaluhum wa isuhum, tiba-tiba tali-tali mereka wa isiyuhum dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi terbayang oleh Nabi Musa min sihrihim dari sihir mereka anna tas'a seakan-akan merayap dengan cepat. Nah, tas'a di sini ya. Nah, jadi seakan-akan berjalan merayap dengan cepat dari tongkat-tongkat dan juga tali-tali mereka itu. Ya.
Ya, nah di sini kita dapati qol. Nah, jadi Allah tidak menyebut fa'ilnya tampak langsung di situ, tapi karena munasabahnya sudah kembali pada ayat sebelumnya, jadi sehingga kita bisa memaknai Musa di situ. Nanti kalau dalam terjemah biasanya dikasih dalam kurung Musa gitu ya. Qala telah berkata dalam kurung Musa. Nah, untuk bisa menegaskan terkait dengan korelasi dengan ayat sebelumnya. Ya, nah di sini kita dapati karena Nabi Musa belum mendapatkan apa yang Allah perintahkan di saat itu, jadi sehingga ketika mereka menawarkan, ya mereka disuruh duluan ya. Nah, karena memang Allah belum memerintahkan pada Nabi Musa apa yang mesti dilakukan. Ya, jadi kalau kita kembali pada mukjizat itu Allah menyuruh langsung di situ ya. Nabi Musa juga tidak pernah tahu bahwasannya dirinya akan memperlakukan tokatnya seperti apa. Itu nanti yang juga kita dapati pada kasus ketika mereka atau Nabi Musa bersama tukang sihir dikejar oleh Fir'aun ya. Ya, jadi mereka juga tidak pernah tahu apa yang mesti mereka lakukan. Di belakang mereka dikejar Fir'aun dan tentara-tentaranya, di depan ada air laut ya. Nah, di saat itu kita dapati Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu. Nah, baru kita dapati di saat mendesak Allah perintahkan ya. Ya, jadi Nabi Musa juga tidak pernah mencoba dari apa yang pernah terjadi pada tongkatnya ya di Bukit Turi Sina. Nah, kecuali semua karena keperluan di situ ya yang memang Allah perintahkan. Ya, berikutnya kita masuk di 67 dan 68 pada fa'u jasa. Ya, silakan Bu Wardi dari fa'u jasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ujasa fi nafsihi. Fa'u jasa. Oh, fa'au ya, maaf. Ya. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka terasa dalam hatinya Musa rasa takut. Musa rasa takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berfirman, Allah maksudnya, jangan takut. Sungguh engkaulah yang unggul atau menang. Ya. Fa'ujasa fi nafsi khifah, maka muncul rasa takut pada dirinya, ya pada diri Nabi Musa. Fa'ujasa fi nafsi khifata Musa. Nah, kita dapati Musa diletakkan di penghujung ayat di sini ya. Ya, jadi ini adalah aujasa Musa fi nafsi khifah. Itu kalau kita terjemahkan begitu dalam bahasa kita ya. Ya, jadi muncul pada diri Nabi Musa rasa takut ya. Kulna, kami berfirman, la takhuf, janganlah engkau takut, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau benar-benar al-a'la yang lebih tinggi. Ya, jadi Allah memperkuat ya. Ini perasaan biasa ya, Bapak Ibu, bahwasanya ada rasa-rasa tobi'i di situ ya, rasa takut tobi'i ya. Ya, jadi kalau seorang grogi itu wajar sekali. Ya, grogi dalam keadaan seperti ini bukan berarti tidak beriman ya. Nah, meskipun dari awal Allah sudah mempersiapkannya. Tapi perasaan itu perasaan yang biasa ya. Ya, jadi perasaan manusia. Jadi sebagai seorang bashar, seorang manusia, perasaan itu ada di situ ya. Ya, karena memang belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Ya, kalau di buku Tiri di sana memang belum ada yang lain ya kecuali Nabi Musa disuruh melemparkan saja. Itu pun kita dapati Nabi Musa juga ada perasaan takut di situ ya. Nah, meskipun yakin ya ada Allah di situ gitu ya. Tapi ini namanya takut tobi'i gitu ya. Jadi takut yang wajar ya. Ya, jadi kalau misalkan kita masuk ke semak-semak, kita khawatir ada ular atau takut dengan ular itu wajar ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau takut dengan hantu itu tidak ada alasan di situ ya. Kalau takut ular karena kemungkinan ada ular atau kemungkinan ada kelambang dan seterusnya binatang-binatang yang bisa tadi ya bisa menggigit ya, menyengat ya. Tapi kalau takut hantu, nah itu yang tidak bisa, tidak beralasan gitu ya. Jadi seorang muslim yang beriman, mereka boleh takut nanti misalkan takut dipatok ular karena di wilayah itu banyak ular misalkan ya. Nah itu sesuatu yang anti, yang biasa. Tapi kalau dia takut hantu tidak beralasan. Ya, seperti itu. Tapi ya. kan ada kenyataannya ada Ustadz, ada hantu itu kan takut kita gimana tuh Ustadz? Misalnya dekat kuburan kelihatan apa? Ya, ya itu tidak mungkin ya.
Ya, mungkin. jadi orang yang meninggal tidak mungkin akan hidup kembali gitu ya. Dan orang yang meninggal tidak mungkin jadi hantu seperti yang digambarkan oleh orang-orang tertentu di situ ya. Ya, jadi kalau ke kuburan kita khawatir tadi disengat lebah atau apa binatang-binatang yang lainnya atau ada kalajengking gitu ya. Itu Nah, boleh ya. khawatir disengat kalajengking itu kekhawatiran yang tobi'i. Tapi kalau sampai takut ada hantu gitu ya, nah, si fulanah ketika meninggal nanti jadi hantu, nah itu tidak berdasar ya, karena seorang muslim yang beriman kan tidak percaya dengan itu. Ya, Bukan, maksudnya Pak Ustadz, bukan berarti si fulanah jadi hantu gitu. Ini pengalaman ini saya kan baru pulang dari Bontang, Pak Ustadz. ya, Jadi ya. ceritanya kemarin kami itu dibawa ke rumah yang rumah kami dulu lah, gitu ya, mantan presiden direkturnya di situ gitu lah. Jadi satu-satu kita tuh ditanyain sama ibu-ibu yang di situ. Ibu punya pengalaman apa di rumah ini, kan? Jadi saya cerita Pak Ustadz. Pengalaman kami itu gini, jadi waktu itu 17 Agustus, Pak Maswari itu kan harus jadi inspektur upacara. Sehari sebelumnya dia dikasih dasi yang harus dia pakai pada pagi itu, gitu ya. Terus waktu mau pakai pagi itu, nggak ada dasi itu Pak Ustadz. Kita pernah naruhnya di laci gitu ya, nggak ada dasi. Akhirnya ya kita telepon Mas lagi, dasi saya nggak ketemu yang kemarin, tolong diantar lagi yang baru. Ya, diantar yang baru. Kalau saya tahu, waktu kita mau pindah, setelah kita udah selesai tugas di situ, waktu beres-beres itu ketemu dasi itu di mana? Di lemari paling atas yang tidak mungkin kita taruh. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, itu pengalaman nyata yang saya sendiri ngalamin, kami sendiri ngalamin, memang tidak melihat. Nah, saya itu dianggap ibu-ibu itu termasuk berani di rumah itu sendiri, karena begini, Pak Maswar itu kan sering kadang-kadang dinas sehari 2 hari, nggak mungkin dong saya ikut ke Jakarta, kan kalau istri ikut kan berarti kan harus bayar sendiri gitu kan. Jadi saya tinggal di situ, memang ada si Mbak di belakang. Pada suatu hari si Mbak itu ada yang meninggal di kampungnya, jadi dia pergi. Akhirnya saya betul-betul sendiri di rumah, seabrak gedenya itu nggak bisa dibayangkan lah. Jadi rumah itu memang ya namanya Bontang kan tadinya kan hutan Pak Ustadz ya kan. Terus saya tinggal saya sendiri di rumah itu. Tiba-tiba malam-malam mati lampu kamar saya saja. Kamar saya saja yang mati lampu. Terus saya telepon satpam ke depan. Nggak diangkat itu sama si satpam. Saya tahu itu anunya apa namanya itu pusatnya itu di garasi itu taruh. Kan? Saya tahu itu memang sudah berapa kali jatuh gitu kan. Saya tahu tempatnya. Akhirnya mau tak mau saya harus keluar dong tengah malam. Itu di garasi itu, garasinya terbuka keluar. Saya keluar, saya hidup gitu. Terus besoknya saya cerita sama ibu-ibu, tadi malam lampu saya mati loh Pak Mas, enggak, Mas saya keluar. Berani sekali Ibu, berani sekali, semua bilang begitu Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah saya nggak lihat apa-apa, dan tidak merasakan apa-apa, rasa takut juga nggak ada. Nah itu jadi masing-masing orang punya pengalaman di rumah itu. Ada yang katanya dia udah nyiapin makan nih malam, waktu itu mereka anaknya masih udah disiapinnya di atas meja. Ini untuk si Anu, pokoknya 8 potong, berapa potong lah di rumah itu. Besok pagi itu makanan tuh kurang. Jadi dia nanya ke mbaknya, Mbak kamu ambil tuh makanan? Enggak Bu, katanya, mana berani saya ngambil makanan adik-adik, katanya gitu. Hilang tuh makanan Pak. Itu hantu atau jin Pak Ustadz? Iya, kenapa? Itu apa itu? Hantu Itu apa atau itu? jin? Kan harus percaya tuh saat hilang kenyataan. Terus anaknya juga, anaknya yang di dalam box turun sampai ke bawah, ditaruh di belakang pintu. Bayi. Ya, pindahnya barang kita tidak tahu di situ ya. Tapi yang jelas ketika ibu tidak ada perasaan takut itu menjadi kebaikan ya. Kenapa? Ya. Kalau di surah Al-Jin kan dijelasin begini ya. Kalau manusia itu merasakan takut di situ, fazadum rohaqa gitu ya. Jinnya itu bertambah mekar. Mekar itu bahasanya ya. Jadi ya memang sikapnya mesti seperti itu. Ya tidak perlu khawatir kan itu ya. Jadi yang takut harus jin takut pada manusia, bukan manusia takut pada jin ya. Ya, nah itu sikap Bu Elvia dengan ibu-ibu yang lain kan beda. Nah, kalau Bu Elvia dianggap pemberani kan itu. Yang lain-lainnya kan beda sikapnya gitu ya. Ya, nah ketika sikapnya baik di situ tidak merasa takut, berarti kan tidak ada apa-apa gitu ya. Kalau barangnya pindah biarin saja gitu ya. Tapi yang jelas tadi
tetap dalam keadaan Kalau aman ya. anak bayi yang pindah gimana Pak Ustaz? Anak Tidak, bayi pindah yang penting kalau kan tidak orang dihantui itu. rasa takut gitu ya. Tidak dihantui rasa takut. Nah, itu yang terpenting di situ. Ya, ya. Kami Wah, dulu kan juga berarti punya ya. pengalaman ya. Jadi Bikin takut. jadi kos dekat kampus ya itu ada rumah yang memang katanya angker gitu ya. Nah, jadi ketika kami menempati, kami dikasih gratis ya. Ketika sudah 3 tahun, orangnya pengen tinggal di situ gitu ya. Nah, ketika sudah tahun aman, merasa tidak ada apa-apa, ya orangnya pengen pindah di situ. Padahal sebelumnya orang lewat di depan rumah itu nggak berani gitu ya. Ya berarti kan diimage-kan tempat itu angker gitu ya. Ya. Nah, jadi Terus tadi gimana mesti ada. setelah dia masuk lagi di situ? Setelah Ustaz Ya, masuk. ketika orangnya balik ke situ tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Berarti kan orangnya tadi yakin sudah tidak ada apa-apa. Jadi merasa yakin sudah bersih oleh mahasiswa gitu mungkin kali ya. Pak Ustadz, apa itu nggak ada kalau jin mengganggu manusia Pak Ustadz? Mungkin nggak itu, bukan hantu, jin gitu. Itu kalau di soal jin itu bisa sangat mungkin ya. Tapi kita tidak boleh takut gitu ya. Mereka kan juga pengen usil pada manusia. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Jadi kalau jin-jinnya itu fasik pasti tidak suka dengan manusia yang baik. Ya, kan merasa saingan di situ kalau mereka diabiri. Kalau yang beriman insya Allah tidak begitu. Gitu Jadi ya. Tapi kalau yang berarti fasik bisa bisa begitu. itu kemungkinan jin gitu Pak Ustadz. Kalau orang yang melihat bayangan itu mungkin nggak jin menampakkan wujudnya? Kalau kita kan tidak dikaruniai Allah melihat yang gaib ya. Kalau ternyata ada perasaan melihat itu berarti halusinasi. Ya, berarti dia karena tadi ada perasaan takut. Kalau dia tidak ada perasaan itu insya Allah aman di situ ya. Ya. Ustadz, Kalau tanya Ustadz. Iya, silakan. tanya Ustadz. Iya, tanya Ustadz. Ya, silakan. Kalau sendirian di rumah saya nanti 5 hari sendirian. Di rumah saya, anak saya juga kosong semua. Di rumah saya juga kosong. Jadi saya sendiri. Kira-kira supaya nggak takut apa yang dibaca? Oh iya. Kalau sholat sunnah otomatis ya. Kalau ibu-ibu kan tidak dianjurkan ke masjid ya. Ya. Yang penting tadi rajin rutin tilawahnya baca Al-Qur'an ya. Oh iya. Ya. Jadi kan ada agenda baca Al-Qur'an di situ. Nah, itu silahkan didisiplinkan ya. Ya insya Allah aman, tidak ada masalah. Nanti kalau boleh baca surah Al-Jin itu. Ya, jadi fazaduhum rahaqa. Enggak, yang dibaca Al-Baqarah di situ ya. Kalau mau berurutan terus silahkan insya Allah menjadi kebaikan ya. Terus lampu-lampu dinyalain nggak itu? Kalau waktunya mati dimatiin saja biar tidak mubazir. Ya tidak perlu khawatir. Ya. Nanti kalau dinyalain semuanya kan berarti kita khawatir dong. Enggak, soalnya di rumah ada kucing suka berisik malam, jadi bingung nih kucing apa bukan gitu. Gitu. Iya. Berarti antisipasi karena ada kucing di situ ya. Jangan dimatiin semua tuh Bu, tetap ada yang hidup satu gitu. Di luar satu. Nanti kalau di kamar kalau perlu yang kecil aja gitu. Saya kalau sendiri di kamar juga saya mati semua, hidup juga yang kecil satu gitu. Iya, ini ada yang tugas keluar, ada yang pergi ke Jogja sekeluarga, ada mbaknya ada acara di kampungnya. Waduh, saya sendiri 5 hari. Gimana ini? Ya, seperti itu lah. Jangan lama-lama ini sendiri ya, Bu. Ya. Kan katanya tadi pede saja. Ya. Innallaha ma'ana gitu ya. Allah bersama kita. Allah selalu mengawasi kita, gitu ya. Ya. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Jadi kesempatan kita mulai ya. Kesempatan duha kita duha, gitu ya. Kita tilawah, gitu ya. Iya, iya. Insya Allah, Ustaz. Terima kasih. Di rumah sendiri, saya masih Mbak. Si Mbak di mana, saya di mana. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu saya. Itu masih ada si Mbak, Bu. Ini benar-benar sendiri. Kalau benar-benar sendiri nih, pulang semua nggak ada semua. Sezan, innallaha ma'ana. Saya sangat yakin itu. Ya emang itu harus yakin aja. Tapi itu memang kadang-kadang Pak Ustadz bukannya mau takut nggak takut itu kadang-kadang memang bawaan masing-masing orang.
Ada memang yang memang kuat ininya, dia bisa sama bernegosiasi dengan hatinya gitu. Tapi ada juga kalau memang yang penakut mau diapain Pak Ustadz? Memang benar-benar penakut dia, baik dari sisi yang apalagi yang seperti itu gitu ya, yang maksudnya yang invisible begitu, bahkan penakut dalam hal pokoknya dia mau belajar nyetir aja dia nggak berani karena penakut gitu. Naik sepeda, ada orang yang nggak bisa naik sepeda, itu kan nggak bisa ini memang bawaan orang nggak begitu gitu. Betul. Iya, betul. Itu apanya itu ya? Berbeda-beda ya. Karena tadi beda mentalnya atau apanya namanya itu gitu. Kita lari, kita ngaji aja, pada lari. Ya, kadang-kadang kalau saya tuh juga di rumah itu pagar itu makanya saya nggak mau pakai ditutup mati itu, karena kalau nggak kelihatan siapa yang datang di luar. Kalau itu kan wajarnya takut ya Pak Ustadz dengan orang perampok segala macam, itu kan ada kemungkinan kan. Tapi kalau takut dengan seperti Ustadz bilang dengan hantu, dengan jin segala macam itu kita nggak bisa prediksi gitu kan. Tapi kalau takut dengan orang itu ya kita bisa antisipasi. Saya selalu dari dulu saya nggak mau ditutup mati pagarnya, biar siapa yang datang biar ketahuan gitu. Elvia nggak takut hantu ya Bu, takut sama orang ya Bu ya. Iya, orang jahat. Ustadz izin bertanya, itu yang ini ayat 66 tadi Pak Ustadz. Iya. Itu yang tas'a itu kalau di Al-Quran saya artinya berjalan bukan merayap. Oh bisa. Ya, ini karena dikaitkan dengan ular jadi merayap ya. Jadi merayap dengan cepat. Ya. Ularnya tapi nggak ada kalimat ular ya di sini Pak Ustadz ya. Ya, kenapa? Di ayat 66 tuh nggak ada kalimat ularnya gitu. Cerita ularnya itu gimana ya? Betul, tapi tas'a ini pakai mu'annats, ini kan bukan yas'a gitu ya. Allah menulis dengan tas'a. Nah, tas'a itu domirnya kembali pada isi yuhumnya, kembali pada ular-ular itu. Baik itu dari tali, yang terbuat dari tali atau yang terbuat dari tongkat gitu ya. Tali. Jadi ini kalimat tali-talinya itu kan ya, kalau kita tahu ceritanya menjadi ular karena sudah baca banyak cerita tentang Nabi Musa maksudnya. Tapi di sini kan tali-tali mereka. Nah, itu setelah itu kok nggak ada ularnya di sini, nggak ada itu Pak Ustadz. Betul. Jadi begini. Ya, kenapa Allah menggunakan tas'a padahal di sini kata ular tidak dimunculkan ya. Yang dimunculkan adalah hibal, tali-tali sama isi sama tongkat-tongkat. Nah, ini terkait dengan hibal itu kalau jamak dari hablum ya. Jadi tunggalnya hablum. Nah, itu kalau jamak nanti kita pakai kaidah likuli jam'in muannas, setiap yang jamak muannas gitu ya. Ya, jadi ini berarti yang merayap ini adalah hibal, tali-tali itu. Dan tidak hanya tali tapi juga isi, karena ada waw ataf di situ ya. Isi ini tongkat-tongkat. Jadi itu merayap di situ. Jadi tali-tali dan tongkat-tongkat itu merayap gitu ya. Ya. Jadi dengan tali-tali dan tongkat-tongkat merayap itu dalam pikiran kita berarti ular gitu ya Pak Ustadz ya. Oh iya, karena sebelumnya tadi sudah ada gambaran ular di situ, tergambar ular. Ya. Makanya kalau di sini nanti dimanai, jadi faidza hibalum ma'isum yukhayyalu ilaihi. Ya, jadi tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu tergambar gitu ya. Tergambar ilaihi oleh Nabi Musa, tergambar min sihrim dari sihir mereka. Jadi karena mereka memang merencanakan tipuan dengan tipuan ular tadi ya. Annaha tas'a. Jadi seakan-akan dia merayap di situ ya. Nah, kenapa pakai bahasa merayap? Karena memang ular tidak punya kaki gitu ya. Jadi berjalannya kita bisa terjemah dengan merayap. Seperti kemarin kalau kita mendapati yajri gitu ya. Nah, yajri itu kan awalnya berlari ya, tapi dia ternyata bisa dipakai untuk air mengalir di situ ya, pakai tajri. Berarti kalau Allah menggunakan tajri min tahtil anhar berarti mengalirnya deras kayak orang lari begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tas'a juga begitu. Tas'a ini awalnya diartikan berjalan, tapi karena tadi tergambar ular gitu ya. Ya, karena memang tukang-tukang sihir ini tujuannya adalah tali-tali dan tongkat-tongkat mereka tadi tergambar menjadi ular di situ ya. Ya, makanya kemudian bisa diterjemah tas'a tadi dengan merayap, meskipun awalnya artinya adalah berjalan gitu ya.
Ya, Ya, Baik. jadi terima kasih tasir Pak ini Ustadz. muannasnya tadi kembali pada khibal dan ICU, gitu ya, kembali pada tali-tali dan tongkat-tongkat. Ya, Oh ya, ICU. Terima ya, kasih Pak Ustadz. ya, sama-sama. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 69, Bu Siti Ainul, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqima dan lemparkan apa yang fi yaminika, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sonau, ia akan menelan apa yang mereka buat. Innama sonau, sungguh hanyalah mereka buat koidu sahiri, tipu daya pesihir. Walayuf lihu, dan tidak akan menang. Walayuf lihus sahiru khaisu ala, dan tidak akan menang pesihir dari mana ia datang. Ya, wal qima fi yaminik, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Jadi ini baru Allah perintahkan ya. Jadi setelah dalam keadaan seperti itu, ya, wal qima fi yaminik, maka lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Jadi Nabi Musa tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah semua ya. Talqaf ma sona'u. Nah, di sini Allah meyakinkan talqaf ini dengan sukun pada fa-nya majzumnya. Nah, ini bisa kita tambahkan niscaya atau pasti. Jadi talqaf pasti akan menelan gitu ya. Ya, jadi apa yang ada di tangan kananmu, nah itu pasti talqaf akan menelan ma sona'u, apa yang mereka buat. Ya, baik itu tali-tali atau tongkat-tongkat mereka tadi. Innama sona'u, sesungguhnya mereka hanya membuat kaidu, tipu daya sahir seorang tukang sihir. Ya, jadi itu hanya tipu daya tukang sihir saja. Sebetulnya tidak terjadi apa-apa di sana. Ya, jadi tongkatnya tetap tongkat, kemudian talinya tetap tali di situ ya. Ya. Wala yuflihus sahiru, dan tidak beruntung atau tidak menang as-sahiru tukang sihir haitsu ata, dari mana saja dia datang. Ya, jadi maksudnya dari segala sisi itu tidak akan bisa memenangkan ya. Dari segala sisi tukang sihir itu tidak akan pernah bisa menang. Jadi makanya orang beriman ketika mereka yakin, maka tukang sihir tidak akan bisa mengalahkan orang yang beriman ya. Karena apa yang mereka lakukan ini hanya tipuan saja. Karena sihir itu ada kadibnya. Sihir itu menipu. Ya, kalau bahasa Indonesia disebut dengan trik di situ ya. Ya, jadi ada orang dimasukkan ke dalam lemari, ya, kemudian tiba-tiba badannya kayak terputus begitu ya. Nah, itu kan trik begitu ya. Ya tidak terjadi apa-apa, ya orangnya ya tetap dalam keadaan biasa di situ ya, cuma trik ya. Jadi apakah dia miring bagaimana, itu trik yang dipakai mereka. Ya, karena kalau penontonnya disuruh beraksi kan tidak mungkin berani mereka ya. Tiba-tiba satunya di bawah sesuai tidak seperti rencana mereka, kan pasti mereka ketakutan ya. Ya, jadi semua sudah mereka rencanakan bagaimanakah trik yang mereka lakukan yang kemudian dianggap sebagai sihir atau tipuan di situ. Ya. Nah, kata trik itulah yang kemudian menjadi bahasa halus ya. Jadi kalau diterjemahkan dengan tipu, dengan tipuan, nah, orang kan tidak mau tertipu di situ ya. Ya. Nah, jadi sulap itu ya nipu gitu ya. Karena memang sihir bahasa Arabnya itu terjemahannya as-sihru adalah al-kidab, sihir adalah tipuan. Ya, jadi sihir itu tipuan, dia tidak akan pernah bisa apa-apa. Jadi katanya dia mensihir ini menjadi kodok, ya tidak akan terjadi. Itu hanya tipuan saja, gitu ya. Makanya kalau kita baca tafsir Ali As-Sabuni itu menggambarkan ada pesulap di situ ya, yang katanya bisa menghidupkan burung. Burung yang habis disembelih bisa dihidupkan ya. Nah, triknya di situ dia sudah menyimpan 2 ekor burung. Yang satu disembelih, kemudian dengan kecepatan tangannya, yang sudah disembelih dia simpan dan diambil yang masih hidup ya, diterbangkanlah itu. Seakan-akan dia bisa menghidupkan yang sudah mati dan bisa terbang kembali gitu ya. Nanti penonton tepuk tangan di situ, padahal tadi dia nipu ya, nipu penontonnya ya. Ya. Aja darahnya nggak menetes-netes itu Pak Ustadz. Dia Kenapa? potong burungnya dipotong kan otomatis darahnya menetes-netes ya.
Oh ya, ya betul. Netes darahnya kan. Nah itu Iya. tadi, makanya kan dia kan tidak berani transparan. Tiba-tiba di depan tangannya seperti ini, dengan tangan kosong kan nggak berani. Ya ada meja kah di situ, ada penutup yang lainnya, entah bajunya yang bagaimana gitu ya. Ada Ya sapu dipakai tangan tadi. menutupnya Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, izin bertanya lagi. Ini kan Ya. waktu di Gunung Tursina ya, yang Nabi Musa itu ya, Kalau yang disuruh mengeluarkan tangannya, terus ada sinar, tangannya sinar ya, gitu kan. ya, Nah, itu lain lagi dengan yang ini, yang ini melempar ular, melempar oh tongkatnya ya, gitu ya, Pak. Kalau itu ya. tongkat Kalau ya. kalau itu Di, dua-duanya sudah dipakai ketika mendatangi Firaun. Jadi ketika mendatangi Fir'aun, nah itu Nabi Musa mengeluarkan tangannya dan Fir'aun hampir jatuh ya. Dan tongkatnya dilempar menjadi ular di situ ya. Ya. Nah kalau yang di sini tangannya tidak digunakan karena sudah cukup dengan tongkat tadi. Nah, yang disebut Allah talqof pasti akan memakan masonau apa yang mereka buat. Jadi semuanya tali-tali dan tongkat mereka dimakan habis gitu ya. Makanya kan tukang-tukang sihir takut ya. Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu hanya tipuan saja. Kok ini milik Nabi Musa bisa memakan semua tongkat dan tali-tali mereka itu hingga habis. Ya. Jadi keyakinannya sangat kuat di situ ya. Karena mereka tahu itu hanya trik saja. Tapi milik Nabi Musa kok tidak begitu. Ya, asli, bisa seperti talqof asli, ya. asli. Ya, bisa Ya. memakan. Dan Nabi Musa sebelumnya tidak pernah tahu kalau tongkatnya yang dilempar menjadi ular bisa memakan milik mereka semuanya. Nah, ini karena perintah Allah tadi, Allah meyakinkan pada Nabi Musa, talqof masona'u. Jadi pasti akan memakan gitu ya. Nah, kenapa Allah sebut dengan talqof kok pakai ta? Karena aso, tongkat itu mu'annats di situ ya. Jadi bukan yalqof tapi talqof. Ya. Ya. Makasih Pak Ya, nah, Ustadz. ya. Berikutnya kita masuk di ayat 70 faulkiya ya, Bu Linda, faulkiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ulqiya saharatu sujada. Maka jatuh tersungkur para tukang sihir dengan bersujud kepada Allah. Qalu amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Ya. Faulkiya saharatu, maka tukang-tukang sihir. Jadi Allah sebut tukang-tukang sihir dengan jam' as-saharah ya. Jadi tunggalnya sahir, jamaknya jadi saharah. Ya. Mereka tersungkur sujada bersujud. Qalu mereka berkata, amanna kami telah beriman birabbi Musa wa Harun dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Harun dan Musa. Ya, jadi maksudnya adalah Allah ya. Ya, jadi ini bentuk mudhaf ya. Jadi Rabbi Harun wa Musa. Jadi bukan Tuhan Harun dan Musa, tapi Tuhannya Harun dan Musa, yaitu Allah ya. Nah, di sini keyakinan tukang-tukang sihir ini sudah tidak bisa digeser lagi ya. Jadi keyakinannya sudah luar biasa di situ. Nah, jadi sampai mereka tersungkur bersujud karena memang ini kejadian yang luar biasa ya. Mereka tidak pernah menyangka bahwasannya apa yang dibawa Nabi Musa itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka kan hanya membayangkan itu juga sihir gitu ya, punya Nabi Musa, karena memang Haman dan kawan-kawannya mengatakan Nabi Musa telah melakukan sihir ya. Ya. Nah, itu yang menjadikan mereka makin yakin ya apa yang ada pada Nabi Musa. Jadi disebut dengan khariqun lil adah ya. Jadi kejadian yang luar biasa yang tidak seperti biasanya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 71 ya, 71 Bu Elvia, 71 qala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala amantum lahu qabla an azan. Berkata Fir'aun, kalian beriman kepadanya sebelum aku izinkan. Azana lakum, kepada kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya dia benar-benar guru kalian yang dia telah mengajari kalian sihir. Fala ukati anna aidiyakum fa'arjulakum. Maka sungguh aku akan motong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian.
min khilafin wala usallibannakum, dengan berlawanan, dan sungguh aku akan menyalib kalian fi juzu'in nakhl, di batang-batang kurma, wala ta'lamun ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Dan sungguh kalian akan tahu siapa di antara kita yang lebih keras siksanya dan lebih kekal. Qala amantum, ya berkata Fir'aun, amantum apakah kalian beriman? Nah, A-nya ini panjang. Ini aslinya amantum, A-nya 2 kali ya. Ketika ada 2 kali A, kemudian yang satu dibatalkan jadi panjang ya, jadi badal, mad badal di situ. Jadi amantum ya. Nah, makanya kita bisa tambahkan dengan makna apakah ya. Qol berkata Fir'aun, amantum apakah kalian beriman? Ya, jadi awalnya amantum ya. Lahu padanya, qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan. Nah, adzana juga sama, aslinya adzana. Adzana kemudian menjadi mad badal, dalam bacaan tajwidnya dibaca A panjang. Jadi hamzahnya sudah ini ya, masuk jadi satu dengan A di situ. Jadi panjangnya sudah mewakili ya. Ya. Adzana lakum, jadi sebelum aku mengizinkan kamu sekalian, innahu lakabirukum, sesungguhnya dia atau Musa benar-benar guru kalian atau guru besar kalian. Alladzi 'allamakumus sihr, yang telah mengajarkan sihir pada kamu sekalian. Ya, mengapa ada rasa begitu pada Fir'aun? Ya karena Fir'aun juga kaget kok mereka bisa sujud semuanya di situ ya. Tak tersisa sama sekali. Jadi seakan-akan ada skenario besar di sana ya. Ya, seakan-akan ada settingan besar di situ, padahal Nabi Musa tidak tahu apa-apa terkait dengan itu. Ya, jadi itu murni mereka memang kagum ya dengan apa yang sedang terjadi. Jadi tukang sihir karena tahu triknya. Jadi ketika mereka mendapati kejadian luar biasa, makanya mereka menjadi orang yang pertama kali beriman. Kalau orang lain yang tidak ngerti sihir, mereka cuma bengong saja gitu ya. Tapi tukang sihir karena tahu tadi jeroannya tahu di situ ya. Makanya kemudian mereka benar-benar yakin dan beriman. Falau uqati anna idiyakum, maka sungguh aku akan potong-potong tangan-tangan kalian. Nah ini kalau koto ayakto itu memotong ya. Nah di sini koto ayukotiu. Nah jadi memotong-motong ya. Jadi masih bentuknya. Uqati anna. Nah, kemudian ditambahkan nun tasydid di belakang. Jadi depannya adalah lam taukid, belakangnya ada nun taukid. Jadi kita bisa maknai di sini sungguh benar-benar aku akan cincang-cincang aidiakum, tangan-tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian min khilaf, saling silang. Ya, jadi ini tergambar ya. Kok Fir'aun sampai berkata begitu? Berarti memang sudah biasa menyiksa orang. Ya, sudah biasa menyiksa orang ya. Ada bahasa saling silang di situ, min khilaf ya, saling silang. Tangan kanan dengan kaki kiri ya. Nah, kalau tangan kiri dengan kaki kanan gitu ya. Ya. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli, dan aku benar-benar akan salib kalian semuanya fi judu'in nakhli, di pohon-pohon kurma atau di batang-batang kurma. Ya. Nah, berarti ada kebiasaan di situ ya, mereka sudah biasa menyiksa sehingga spontan itu yang dia katakan ya. Wala ta'lamunna, dan sungguh benar-benar kalian akan tahu ayyuna asyaddu adzaba, siapa di antara kita yang paling keras siksanya, wa abqa, dalam paling kekal ya. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa ya pada Fir'aun. Ya dia tidak tahu terkait dengan apa yang ada di balik itu gitu ya. Ya dia termasuk yang kaget dan bengong ya, karena tidak tahu triknya ya. Ya, jadi tetap dianggap Nabi Musa adalah sama dengan mereka, yaitu sihirnya ya. Karena diyakinkan Haman sudah pada waktu-waktu sebelumnya. Ya. Ya, nah nanti kita mendapati bagaimanakah jawaban tukang-tukang sihir itu ya, untuk memastikan bahwasanya mereka tidak bercanda ya, tapi mereka serius ya ketika mereka beriman pada Allah ya. Jadi Tuhannya Musa dan Harun. Nah, kita masuk di ayat 72. Silakan Bu Husna, ayat 72 dari Qalu. Qalu lan itu Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana fahdi ma anta
qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. 70 berapa tuh? 70 berapa tuh, Pak? Ya. 70 berapa? Saya kan ini Quran. Oh, 72. 72. Ya. 72. Mereka berkata itu. Ya, betul. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengapa itu? Ya, memilih. Mengutamakan. Bisa. Kamu daripada bukti yang nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka jadikanlah ayat yang hendak kami putuskan. Ya. Putuskan. Sesungguhnya kami hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini saja. Ya. Kalau mereka berkata atau mereka menjawab, lan nu'thiraka, ya kami tidak akan terpengaruh denganmu, gitu ya, atau kami tidak akan memilihmu, ya, atau kami tidak akan patuh padamu. Ala ma ja'ana, terhadap apa yang telah datang pada kami minal bayyinat, dari mukjizat atau dari tanda-tanda kebesaran itu. Ya, jadi mereka merasa bahwa tanda-tanda kebesaran yang ditampakkan oleh Nabi Musa sudah tidak bisa mempengaruhi mereka untuk tunduk lagi pada Fir'aun, ya. Walladzi fatarona, dan juga yang telah menciptakan kami. Jadi keyakinan mereka pada penciptanya, pada Allah, sudah luar biasa. Faqdima anta qad, maka putuskanlah apa yang ingin engkau putuskan. Jadi mereka sudah menyerah, ya. Ya, jadi memutuskan apa saja Fir'aun terhadap mereka dipersilahkan saja. Innama taqdi hadil hayatud dunya, sesungguhnya engkau, ya, hanya akan dapat memutuskan dalam kehidupan dunia ini. Ya, ini untuk menegaskan, ya, bahwasanya Fir'aun tidak akan pernah bisa memutuskan terkait dengan akhirat, ya. Ya, jadi mereka tidak takut terkait dengan keputusan dunia, ya, karena hanya mampir saja di situ, ya, kehidupan yang disebut sebagai ila abiri sabil, ya. Jadi orang yang hanya mampir saja dalam perjalanan. Ya, makanya seorang di dunia ini seorang tidak boleh lupa tadi, ya, tidak boleh tertipu oleh dunia, ya. Ya, jadi mestinya dia hanya mampir, jadi musafir yang hanya mampir, ya. Mampir karena dia haus pengen minum di situ. Nah, dia kan tidak mungkin kemudian menetap di situ. Dia harus segera pergi, kan gitu, ya. Karena dia hanya musafir yang hanya mampir karena kehausan. Ya, jadi kalau diperbandingkan 1000 tahun di akhirat, ya, 1000 tahun di dunia, sehari di akhirat sama 1000 tahun di dunia, ya, hanya 1,5 zaman saja di situ, ya, orang hidup di dunia ini. Jadi wajar kalau disebut dengan abiri sabil, ya. Nah, jadi hanya sekedar mampir saja. Ya. Nah, ini yang kemudian diyakini oleh tukang-tukang sihir tadi, ya, Fir'aun tidak akan pernah bisa menetapkan apapun terkait dengan akhirat. Dia hanya bisa memutuskan terkait dengan dunia yang sebentar itu. Ya. Pak Ustadz, itu bayinati itu bukti-bukti kebesaran atau bukti-bukti kebenaran, Pak Ustadz? Oh, bisa. Bisa bukti-bukti kebesaran, bukti-bukti kebesaran, kebenaran bisa, atau bukti-bukti yang nyata boleh. Ya, jadi bayinat ini awalnya dari bayana, ya, jelas. Jadi sesuatu yang jelas. Awalnya bayana di situ, ya. Kemudian jadi bayinat. Nah, di sini bisa diartikan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau diartikan mukjizat boleh, bukti-bukti yang benar boleh, bukti-bukti yang nyata dipersilahkan, ya. Ya, jadi dia bisa punya banyak makna terkait dengan al-bayinat, ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, jadi keyakinan seperti ini yang luar biasa, ya, karena mereka sudah tahu rahasianya di situ, ya. Jadi ketika sudah tahu rahasianya, itu yang tidak bisa digeser keimanannya, ya, tidak bisa digoyahkan keimanannya. Ya, tapi ketika seorang belum tahu isinya, belum tahu jeroannya, gitu, ya, baru kulitnya saja,
Nah, itu dia akan lebih mudah ya, masih mudah untuk dibawa ke sana kemari di situ ya. Makanya seorang beriman ketika mereka yakin hingga apa yang dalam-dalam di situ, ya maka insya Allah akan menjadi seorang yang kokoh dalam imannya di situ ya. Nah, jadi kalau seorang diberikan Allah kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah di situ ya, disebut faqad utiya khairon katsira, ya sudah diberikan kebaikan yang banyak. Ya, jadi kebaikan yang banyak yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, karena akan menjadikan mereka kokoh dalam imannya, kokoh dalam keyakinannya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-73 dari Inna. Ya, silakan Bu Anida, Inna amanna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, kami benar-benar amanna, telah beriman. Birabbina, kepada Tuhan kami. Liyaghfira, agar dia mengampuni lana, bagi kami. Khotoyana, kesalahan kami. Wama, dan apa, wama akrohtana, dan yang telah engkau paksakan kepada kami, alaihi minas sihr, berupa sihir. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah lebih baik dan lebih kekal azabnya. Ya. Inna amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Nah, amanah ini juga sama, awalnya amana, kemudian dibadalkan jadi mad badal amanna ya. Sesungguhnya kami telah beriman birobbina, terhadap Tuhan kami, liyaghfirolana, agar dia mengampuni kami, khotoyana, dosa-dosa kami. Ya, jadi mereka ingin diampunkan dari dosa-dosanya ya. Wama akrohtana, ya, dan apa yang engkau paksakan pada kami, alimna sihri, dari sihir yang ada. Jadi mereka merasa dipaksa untuk tadi melepaskan dan memainkan sihirnya, dipaksa oleh Fir'aun ya, dan mereka ingin mendapatkan ampunan Allah. Ya, wallahu khairu wa abqa, dan Allah khairu wa abqa, jadi yang paling baik dan wa abqa, dan paling mengekalkan. Ya, ini yang kemudian kita dapati, keyakinan mereka yang tampak sudah tidak bisa digoyahkan ya. Meskipun tadi mereka mendapati ancaman Fir'aun yang begitu sadis ya. Fir'aun kalau mengancam tidak pernah meleset di situ ya. Ya, orang-orang yang mereka direncanakan mau dicincang ya akan dicincang. Ya, jadi semua keinginannya seakan-akan tadi ya terlaksana di situ ya. Ya, itu yang menjadikan tadi makin geram Fir'aun, dan mereka ternyata makin kokoh dalam keimanannya. Jadi diancam begitu tidak takut ya. Nah, karena sudah tahu terkait dengan kedalaman iman tadi gitu ya. Nah, seperti halnya Masyitoh ya. Nah, kita dapati kenapa bisa tegar begitu gitu ya. Ya, karena keyakinannya sudah mendalam di situ ya. Ya, jadi seorang itu merasa ya, rasa takut itu ada ya. Bagaimana tidak ya, anaknya dimasukkan di penggorengan di situ gitu ya. Nah, kalau air panas saja tak terbayang panasnya. Kalau minyak panas bisa apa ya, tadi mengerikan di situ ya. Dia disuruh melihat ya, kemudian suaminya, baru dia gitu ya. Dan ternyata dia tetap kokoh dalam keimanannya, tidak merubah sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun. Nah, ini tukang-tukang sihir juga seperti itu, mereka sudah tampak kokoh dalam keimanannya ya. Jadi mereka merasa terpaksa dengan sihir yang telah mereka lakukan, dan itu menjadikan mereka sadar kalau mereka telah berbuat dosa, mereka telah berbuat salah. Berikutnya kita masuk di 74 pada innahu. Bukan, silakan pada innahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu, sesungguhnya dia mayyati rabbahu mujrima. Barang siapa dia datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, fa innalahu jahannam, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, dan tidak mati di dalamnya dan tidak pula dia hidup. Ya.
Innahu may ya'ti rabbah, sesungguhnya orang yang datang pada Tuhannya mujrimah dalam keadaan mujrim, berdosa, fa innalahu jahannam, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahanam. Ya, jadi keyakinan mereka yang luar biasa di situ ya. Ya, jadi ingin tobatnya, tobatan mereka luar biasa, dan yang mereka ungkapkan ini juga mengingatkan orang-orang di sekitarnya ya. Ya, karena orang-orang mereka hanya terbengong-bengong saja dengan apa yang sedang terjadi. Dan keyakinan mereka tampak tinggi ya. Jadi sampai ada kalimat-kalimat yang seperti ini yang mereka ungkapkan, dan ini bentuk daripada tadi nasihat juga ya yang disampaikan pada semuanya. La yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Ya, jadi kalau tidak mati tidak hidup ya ini berarti ya berat ya. Ya, jadi kalau hidup dalam kebaikan, kalau mati dalam ampunan ya. Nah, kalau tidak hidup tidak mati berada di neraka jahanam yang tersisa terus ya. Jadi betapa tadi menakutkannya gitu ya apa yang digambarkan ya. Nah, berikutnya pada ayat yang ke-75 Bu Tuti silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minah, dan barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman. Qad amilas sholihat, sesungguhnya sungguh-sungguh dia beramal saleh. Fa'ulaika lahumud darajatul ula. Maka mereka itulah bagi mereka memperoleh derajat yang tinggi. Ya. Wa may ya'tihi mu'mina, barang siapa yang datang padanya dalam keadaan beriman, qad amilas sholihat, dan dia telah beramal soleh atau telah berbuat baik. Ya, jadi beriman dulu kemudian berbuat baik ya. Faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan derajat-derajat yang mulia. Nah, derajat-derajat yang mulia maksudnya adalah surganya Allah ya. Ya, jadi mereka datang pada Allah dalam keadaan beriman dan mereka juga telah beramal soleh. Ya, kalau seandainya ada orang yang beriman karena taubat di situ ya dan belum beramal soleh tapi sudah niat beramal soleh, maka insya Allah niatnya sudah tercatat ya sebagai amal soleh meskipun dia belum melakukannya. Jadi yang penting dia sudah beriman di situ ya, dan berimannya berarti diikrarkan dengan lisannya ya bahwasanya Allah Tuhannya dan Rasulullah utusannya itu bagi yang masuk Islam ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah Muslim dari awal kemudian mereka bertaubat, nah disitulah bagaimanakah mereka tadi memperbarui keimanannya, bahasa begitu ya. Makanya yang Rasul sampaikan pada para sahabat ya, agar hidup mereka berkualitas terus ya. Maka kata Rasul, jadidu imanakum ya, perbaharuilah iman kalian. Jadi imannya mesti diperbaharui di situ. Nah, dengan cara apa mereka memperbarui keimanan itu? Yaitu tadi dengan wa'ad bi'il sayyatul hasanah ya. Jadi mengikuti kesalahan yang pernah mereka lakukan dengan kebaikan gitu ya. Ya, itu bahasa tobat ya, bahasa tobat. Ya, jadi jadidu imanakum itu memperbarui iman selalu, itu berarti bertobat setiap saat ya. Ya. Ya, jadi yang baru masuk Islam mereka terjamin, yang Muslim yang mereka bertaubat maka tadi dengan cara memperbarui keimanannya. Nah, selanjutnya di ayat 76 silakan Pak Abid, 76 Jannatu Adn. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang bersih. Ya, Jannatu Adn, ya, jadi surga Adn ya. Nah, surga yang mengekalkan, tajri min tahtil anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Nah, ini Allah juga menggunakan redaksi tajri ya, yang tadi diartikan dengan berlari gitu ya, karena terkait dengan air sehingga diartikan mengalir ya. Ya, mengalir deras ya. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang tazakka, yang mensucikan diri. Ya, jadi ini kalau bahasanya menjadi bahasa tazkiyatun nafas ya. Jadi tazkiyatun nafas, orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di situ adalah orang yang bertaubat dan memperbarui keimanannya ya. Ya, jadi sehingga seorang muslim itu mereka berarti ada bahasa tazkiyatun nafas di situ ya. Bagaimana mereka cara untuk bisa mensucikan dirinya. Yaitu tadi dengan bertaubat selalu, ya, mengakui kesalahannya dan memperbarui keimanannya. Nah, kalau kita perhatikan para sahabat itu kalau sudah Allah ridhoi dan Allah sudah tetapkan di banyak ayat di Al-Quran ya, kalau radhiyallahu anhum wa radu'an ya, Allah meridho mereka karena mereka juga ridho pada Allah. Tapi ternyata mereka juga tetap bertaubat selalu di situ ya, menunjukkan bahwasannya itu kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan Rasulullah yang sudah dijamin surga, Rasul ya, itu dalam sehari istighfarnya tidak kurang dari 70 atau 100 di situ ya. Dalam satu riwayat 70, dalam satu riwayat lagi 100 ya. Ya, jadi Rasul tidak kurang istighfar 100 kali dalam sehari. Ya, dan kalau Rasul beristighfar ini berarti lahir batin di situ ya, istighfarnya Rasulullah. Ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan di situ ya, disengaja atau tidak, dan itulah tadi cara untuk tazakka, ya, membersihkan diri dengan cara bertaubat selalu. Ya, makanya hingga kita dapati ada seorang alim itu yang dia itu beristighfar terus gitu ya. Nah, jadi sampai dia dalam setiap kesempatan itu dia beristighfar, menggunakan kesempatan untuk bisa beristighfar. Ya, karena tadi dahsyatnya istighfar itu luar biasa gitu ya. Ya. Nah, jadi meskipun tadi kita bisa dengan zikir-zikir yang lainnya, tapi itu cara seseorang tadi ya untuk tazakka, mensucikan dirinya dengan istighfar terus ya. Boleh jadi nanti dalam perjalanannya atau dalam apa aktivitas yang dia lakukan ada hal-hal yang tidak sengaja dia lakukan dan sudah dihilangkan dengan istighfarnya di situ ya. Ya, jadi banyak-banyak beristighfar. Nah, kalau Rasulullah itu 100 kali padahal sudah dijamin surga gitu ya. Makanya jadi pertanyaan yang belum dijamin bagaimana, kan begitu ya. Jadi sehingga tadi istighfar berarti termasuk yang diagendakan ya oleh kita semua ya. Dalam rangka tadi tazakka, tadi mensucikan diri. Ya, jadi istighfar menjadi agenda bagi seseorang ya. Jadi dalam sehari berarti mesti ada target di situ ya. Ada target, dan tadi tidak hanya, kalau istighfar ini kan terkait dengan dosa kecil ya. Ya, kalau dosa besar otomatis bagi orang beriman mereka sudah membersihkannya dengan cara taubatan nasuha. Pak Ustadz mau tanya, Ya. kalau syirik itu memang dosa tidak pernah diampuni, Pak Ustadz. Oh, yang tidak bisa diampuni. Tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik ya. Tapi kalau ada orang yang pernah berbuat syirik kemudian bertaubat, insya Allah ada kesempatan diampunkan Allah ya. Jadi yang tidak diampuni itu kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu ya, yang pasti tidak akan diampuni. Ya. Ya, misalnya orang pergi ke dukun itu, Pak Ustadz, itu kan syirik ya. Ya. Dan ternyata belum tobat dia mati. Nah, itu yang berat di situ. Ya. Tapi kalau dulu pernah kemudian sekarang sudah diperbaiki dengan taubatan nasuha, nah, semoga Allah menerima taubatnya gitu ya. Jadi seorang tidak boleh pesimis ya. Jadi mungkin ada orang yang merasa saya pernah syirik tuh gitu ya. Lantas dia sudah nggak mau bertobat karena merasa nggak mungkin diampuni gitu. Nah, itu yang salah di situ. Dia harus Taubatan yakin. nasuha itu gimana, Ya. Ustaz? Ya, taubatan nasuha itu tadi kalau pada Allah kesalahannya terkait dosa syirik ya, berarti ada 3 syarat yang dilakukannya, mohon ampun pada Allah, berjanji tidak mengulangi, dan menyesal. Menyesal itu yang tidak bisa dibuat-buat ya. Kalau seorang mohon ampun dia bisa berucap gitu ya. Tapi kalau menyesal itu kan tidak bisa dibikin-bikin. Allah yang tahu dia itu menyesal atau tidak di situ ya. Nah, jadi menyesal nggak dia telah berbuat salah gitu ya. Atau dia itu ternyata nggak ada rasa penyesalan tapi makin marah di situ ya. Itu kan bisa terjadi. Nah, ada orang-orang yang mereka tampak dia merasa tadi mengaku kesalahannya, tapi sebetulnya dia itu marah di situ ya. Nah, dan itu semua yang tahu adalah Allah. Dia itu menyesal atau tidak itu yang sulit untuk dibuat-buat ya, karena Allah yang tahu.
Nah, kalau kesalahannya pada manusia berarti ada islah dengan manusia, itu Kasih tambahannya. Ya. Jadi itu nanti masuk dalam kategori taubatan nasuha. Ketika syarat-syarat sudah ada padanya, maka itulah taubatan nasuha. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya, ya. Ada orang mengatakan kita harus ada minimal sekali dalam hidup kita namanya sholat sunat taubat. Apakah itu betul Pak Ustadz? Kalau sholat sunat ya itu disebut dalam bahasa fikih dengan sholatul awwabin gitu ya, sholatul awwabin. Itu sholatnya orang-orang yang bertaubat gitu ya. Tapi istilahnya bukan sholatul taubah gitu ya, bukan sholat taubat. Nah, bedanya apa? Kalau kita definisikan antara sholatul awwabin dengan sholatul taubah, kalau sholatul awwabin itu sholatnya orang yang ingin, jadi orang yang bertaubat dengan sholat di situ ya. Tapi kalau sholatul taubah itu berarti orang yang bertaubat mesti dengan sholat. Ya. Nah, ternyata bahasa fikih bukan sholatul taubah tapi sholatul awwabin. Jadi kalau ada orang yang ingin bertaubat dengan melaksanakan sholat boleh, yang tidak juga boleh di situ ya. Jadi ada orang yang mereka mengambil kesempatan ingin mohon ampun pada Allah itu dengan sholat dulu di situ ya, sholatul awwabin. Yang disebutkan waktu yang terbaik itu adalah pertengahan duha ya. Jadi kalau anak-anak unta itu sudah berdiri karena kepanasan sekitar jam 9 itu berarti waktu yang terbaik untuk sholat awwabin bagi orang yang ingin bertaubat ya. Kalau dia pingin ya. Atau di situ setelah dia sholat ba'diyah maghrib menjelang isya. Nah, itu juga termasuk waktu yang terbaik ya. Tetapi tadi itu tidak menjadi syarat bagi orang yang bertaubat. Tapi jikalau ada yang ingin melaksanakan dipersilahkan ya. Makanya namanya bukan sholat taubat dalam bahasa fikih tapi sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang ingin bertaubat. Ya, nah ini dianggap sebagai sebuah keadilan dari Allah dan Rasulnya ya. Kenapa? Kalau nanti disebut dengan sholatul taubah berarti orang yang bertaubat itu harus dengan sholat. Sementara tidak setiap orang berkesempatan sholat. Ada wanita yang sedang haid, mereka tidak mungkin ingin bertobat di saat sekarang gitu ya, tapi mereka mesti menunggu hingga 7 hari lagi misalkan. Nah itu kan tidak mungkin ya. Jadi dia bisa bertobat meskipun dia tidak sholat ya. Ya, jadi dia bisa dengan mohon ampun padanya berjanji tidak mengulangi dan menyesal. Ya, atau mungkin orang-orang lain yang mereka sedang tidak berkesempatan untuk sholat, maka insya Allah taubat mereka kalau syaratnya dilaksanakan ya. Jadi insya Allah Allah akan mengampuninya. Ya, tadi terkait dengan sholat awwabin tadi ada 2 waktu ya yang direkomendasikan jikalau ada yang ingin melaksanakan itu. Ya, tapi bukan berarti tadi dibatasi seumur hidup sekali tidak ya. Jadi yang pengen silahkan, yang tidak juga tidak mengapa. Yang penting tadi taubatannya nasuha. Ya, jadi tadi diukur dengan syarat ya. Kalau syaratnya terpenuhi, insya Allah aman. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita sampai di ayat 76 dari surah Toha. Ya, pekan depan insya Allah kita masuk di ayat 77 sampai 87 dari surah yang sama ya surah Toha. Nah, Ustadz ini mau lanjutan. nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Agak pribadi Pak Ustadz. Oh ya. Ini kan surat kita surat Toha, nama Pak Ustadz juga Aman Toha. Ada nggak hubungannya Pak Ustadz? Oh, ya. Itu mungkin tadi orang tua kagum ya dengan kata yang tidak bisa dimengerti tapi mengagumkan bagi yang bersangkutan itu ya. Ya, seperti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab kan tidak tahu apa itu makna Toha gitu ya. Tapi ketika dibaca itu berdecak kagum ya. Jadi sampai kemudian berpikir ini ada apa setelah ini gitu ya. Jadi semuanya disimak dari ayat berikutnya itu disimak terus ya. Itu Umar bin Khattab ya dalam keadaan marah ketika ada kata-kata Toha itu menurutnya kata-kata yang indah ya. Nah, tapi orang Arab tidak mengerti maknanya dan itu semua disebut dengan mad lazim harfi ya. Ada yang disebut dengan mad lazim harfi mutsaqqal, ada yang harfi mukhaffaf. Nah, kalau Toha itu dua-duanya mukhaffaf ya. Kalau Yasin itu ya-nya mukhaffaf, sin-nya mutsaqqal. Gitu ya. Ya, dan itu semuanya tetap menjadi rahasia Allah. Ya. Jadi maknanya terkait dengan makna Allah alam ya. Jadi Allah yang tahu. Ya, makanya kalau kita dapati dalam bahasa tafsir atau bahasa terjemah
itu ada yang diterjemah wallahu alam gitu ya. Atau ada yang menerjemah tadi Allah yang mengetahui maknanya atau Allah yang mengetahui maksudnya. Baik itu alif lam mim ra, alif lam mim shad ya, atau yasin atau toha dan yang lainnya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, kita masuk di tamrin 3 di nahunya ya. Ini karena perintahnya banyak, nanti kita cukup satu-satu ya biar tidak berat ya. Yang penting tadi sudah terwakili. Ini nanti langsung kita gabung jadi satu, tamrin 3 dan 5 ini hampir sama. Ya, hampir sama ya. Di tamrin 3-nya kita disuruh menggunakan fi'il madhi, kalau di tamrin 4-nya fi'il mudhari. Ya. Ini nanti kalau nomor 1 ini kan perintahnya nomor 3 ya. Nomor kita membuat 3 kalimat. Nah ini kalau nomor 1 insya Allah cukup ya. Mewakili perintah di nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian mewakili perintah di tamrin 4, 1, 2, 3. Ini berarti nanti ada 7 semua ya. Bukan 8. Kan 4. Ya. Yang tamrin 4 punya saya kok cuma 3 ya. Kalau yang lainnya bukunya ada 4 atau 3? Ada 6 Pak Ustadz. Ada 6. Oh malah 6. Oh iya. Oh gitu. Oh berarti tamrin 3 saja ya biar tidak berat ya. Nanti cukup satu-satu saja. Ya. Jadi tamrin 3 saja itu ada 4 nomor 1, 2, 3, 4. Kita baca dulu perintahnya. Ya. Di nomor 1 ini iti bisalati jumal ya. Jadi buatlah 3 kalimat. Nah, kita disuruh bikin 3 kalimat tapi nanti kita buat satu saja ya. Biar tidak banyak-banyak, insyaallah sudah mewakili. Yabtadi'u kullu minha bi fi'lin madhin. Nah, ini diawali dengan fi'il madhi. Mutal akhir bil alif. Mutal akhirnya pakai alif ya. Jadi ini berarti khusus. Ya, jadi nomor 1 kita cukup bikin satu saja. Kita disuruh bikin kalimat ya yang dimulai dengan fi'il madhi. Tapi fi'il madhinya adalah fi'il mu'tal akhir alif, bukan ya, itu ya. Ya, jadi alif ya. Nah, itu yang kita perhatikan. Nanti kalau kita pakai ya berarti dianggap salah Bapak Ibu ya, karena nggak sesuai perintah ya. Jadi mu'tal akhirnya berarti alif nomor 1 itu ya, sesuai dengan perintah. Jadi kita buat ya, kita buat kalimat tadi dimulai dengan fi'il madhi, fi'il madhinya mu'tal akhir pakai alif gitu ya. Tidak boleh waw, tidak boleh ya. Kemudian nomor 2 sama ya. Cuma fi'il mu'tal akhirnya pakai ya gitu ya. Nah nomor 2 fi'il mu'tal akhirnya pakai ya. Jadi kita bikin kalimat juga yang dimulai dengan fi'il madhi tapi fi'il mu'tal akhirnya pakai ya di situ ya. Maksudnya alif bengkok itu Ustaz ya. Jadi kalau ya yang ada titiknya, bukan alif bengkok lagi. Kalau yang alif yang nomor 1 boleh alif lurus atau boleh alif bengkok boleh. Ya, jadi alif lurus atau yang bengkok itu sama nomor 1 boleh kita pakai ya. Ya, kalau misalkan kita mendapati kata aso bermaksiat ya, itu pakai alif lurus ya. Kalau misalkan kita pakai jamro berlari itu pakai alif bengkok. Nah, itu nomor 1 boleh yang model begitu. Tapi kalau nomor 2 harus ada titiknya. Ya. Ya, nah sekarang di nomor 3. Ya, ini nomor 3 beda sedikit ya. Ya, kita disuruh untuk membuat kalimat tapi fiilnya bukan di depan, tapi fiilnya di tengah. Ya, kita taruh tengah ya. Ya, jadi fiilnya juga fiil madhi mu'tal akhir pakai alif. Ya, jadi ini nomor 3 ini seperti nomor 1, cuma fiilnya ada di tengah tidak di depan. Ya, kalau nomor 1 dan 2 tadi fiilnya di depan ya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu kalau fiilnya di depan itu berarti jumlah fiiliyah ya. Jadi kalimat yang diawali fiil. Tapi kalau nomor 3 ini kalau tergambar begini berarti ini namanya jumlah ismiyah ya. Nah, sehingga nanti fiilnya ada di tengah. Ya, jadi dimulai dengan isim dulu di situ ya. Oh, isim dulu ya. Ya, kita ambil contoh begini ya. Saya ambil contoh tapi pakai yang sahih saja ya. Misalkan saya kalau pakai yang fi'il dulu, misalkan ja'alallahu atau khalaqallahul arda. Allah telah menciptakan bumi gitu ya.
Tapi kalau saya pakai fiilnya di tengah berarti Allahu khalaqal arda gitu ya. Jadi saya geser. Jadi kalau fiilnya di depan tadi khalaqallahu al arda, kalau khalaqonya ditaruh di tengah Allahu khalaqal arda, seperti itu. Jadi dia hanya bergeser tempatnya saja. Ya. Tapi nanti yang kita pakai fiilnya seperti yang diminta ya. Fiil mutal akhir, nomor 1 tadi pakai alif, nomor 2 pakai ya, nomor 3 fiilnya ditaruh di tengah tapi mutal akhirnya alif ya. Kemudian nomor 4, ya nomor 4 ini kita disuruh membuat kalimat juga ya. Ustaz, Nah, kemudian yang nomor itu alifnya sama kayak nomor 1. Boleh alif bongkok, boleh alif lurus. Oh betul. Jadi nomor 1 dan 3 boleh alif bengkok, boleh alif lurus ya. Nah, kalau nomor 2 dan 4 ini ya pasti ya gitu ya. Cuma bedanya kalau nomor 2 diletakkan di awal fiilnya, tapi kalau nomor 4 ini diletakkan di tengah seperti nomor 3. Ya, jadi ini PR-nya agak sedikit rumit, perlu perhatian di situ. Jadi tadi perhatian dengan perintah ya. Ya, jadi ngikuti perintah. Tanya Ustadz, Ya, silakan. yang nomor 3 ini failnya duluan gitu maksudnya? Yang nomor kalau begitu bukan dia nggak jadi fa'il, nanti jadi mubtada. Ya, jadi kan awalnya begini. Misal contohnya ya khalaqallahu sama as-sama, khalaqa Allahu as-sama. Itu kalau kita rinci khalaqa fi'il madhi, Allahunya fa'il, as-sama maf'ul bih gitu ya. Ya, nah kemudian ketika kita balik Allahu khalaqas sama, nanti Allahnya jadi mubtada. Jadi awalnya fa'il, tapi ketika ditarik ke depan dia posisinya jadi mubtada. Gitu ya. Oh, gitu. Ya. Jadi isimnya di depan ya. Isimnya di depan. Ya, jadi hanya berubah tempat saja. Jadi ini perintah di tamrin 3 ini dia minta gitu ya, minta kita membuat nomor 1 dan 2 itu kalimat fi'il ya. Kalimat fi'il dimulai dengan fi'il, kalau 3, 4 ini kita disuruh buat kalimat isim, seperti itu ya. Ya, jadi tinggal dibalik saja, seperti yang kita contohkan tadi, meskipun contoh saya pakai sahih akhir ya. Nah, tapi nanti silakan fi'ilnya menggunakan seperti yang diminta dalam tamrin ini. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, yang nomor 3 itu ismiyah. Di buku 1 ada. Oh ya, nomor 3 dan 4 itu ismiyah. Nanti jumlahnya jadi ismiyah. Nah, cuma di sini tidak disebut begitu ya. Kita hanya diingatkan diletakkan di tengah gitu ya. Nah, jadi yang nomor 1 kita letakkan di awal, kemudian nomor 3 dan 4 ya tawassat ya, kita letakkan di tengahnya. Berarti Ustaz, khobar, terus mu'tal akhir, baru mubtada, mubtada, terus mu'tal baru khobar. Ya. Ya, itu kalau nomor 3 itu namanya mubtada khobar. Tapi khobarnya fi'il mu'tal akhir di situ ya. Oh, jadi tetap dua kata. Iya. Kalau tergantung nanti fi'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'addin berarti harus ada maf'ul bih. Karena kan kita di sini disuruh bikin kalimat ya. Jadi kalau kalimat berarti harus sempurna. Jadi misalkan begini, kalau saya ambil contoh tadi menciptakan berarti kan harus ada objek ya. Jadi khalaqallahu as-samaa. Tapi kalau saya pakai fi'il yang lazim gitu ya. Misalkan jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Nah, kalau itu tidak butuh maf'ul bih. Jadi tergantung fi'il yang kita pakai. Jadi gimana? Muhammadun apa Ustaz? Ya, kalau kita jalasa Muhammadun itu kalau jumlah fi'liyah. Kalau tidak pakai maf'ul bih ya. Kan duduk kan tidak butuh objek ya. Itu kalau kita balik Muhammadun jalasa gitu ya. Nah, itu sudah disebut mubtada khobar. Kalau sudah dibalik. Ya. Jadi kalau untuk tadi tidak dibatasi tergantung jenis fiilnya. Jadi kalau fiilnya butuh objek kita harus lengkapi dengan objek. Kalau tidak butuh berarti tidak perlu dilengkapi objek karena memang tidak perlu ada di sana gitu ya. Ya. Iya. Berarti Ustaz, contoh yang kita pakai tetap sahih akhir ya. Nanti biar tadi kita bisa berkreasi untuk membuat contoh yang mu'tal akhir sesuai dengan permintaan. Kalau jalasa Muhammad pakai itu enggak usah?
pakai ijlis itu enggak amr. Hmm? Enggak Eh, boleh. kalau kalimatnya panjang nanti bisa, tapi kalau kalimatnya pendek itu sulit ya, kecuali kalau itu fiilnya fiil muta'addin, kita baru boleh pakai, gitu ya. Ya. Nah, kalau butuh objek ya, ya misalkan begini, isyrab ya, isyrabil ma, nah itu berarti ada isyrabil ma boleh ya, ya. Isyrabil ma. Ya. Tapi kalau ijlis saja, nah itu tadi tidak direkomendasikan ya kalau hanya fi'il amr saja. Karena nanti posisinya kan ini kan diminta yatawasat ya di tengah ya. Kalau kita hanya menyebut hanya apa fi'il di situ meskipun sudah lengkap ya, ijlis itu sudah dianggap mufidah ya. Tetapi tadi karena ada perintah yatawasat, makanya di sini kita dapati tidak menggunakan istilah kalimat fi'il, kalimat isim tidak pakai itu ya. Nah, cuma tadi mengingatkan nomor 1 dan 2 dimulai fi'il madhi gitu ya. Kalau nomor 3 dan 4 fi'il madhinya ada di tengah gitu ya. Pak Ustadz, itu Ya. berapa jawabannya itu semua berapa? Oh, satu-satu, nomor 1-1, nomor 2-1, nomor 3-1, nomor 1. Jadi nanti hanya ada 4 nomor. Jadi bukan 3, 4 kali 3 bukan ya? Jadi Ya, jumlahnya bukan ya, biar gak banyak-banyak. Ya, nanti kalau 1, kalau kita sudah tadi sesuai dengan permintaan, insya Allah sudah cukup. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, itu insya Allah ya. Sampai ketemu di pekan depan. Ya, jadi perintahnya